terkait berita yang telah dipublish media ini kemarin, mengenai konsultan pengawas konstruksi proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Pendidikan Muaro Jambi pada tahun 2019-2020 lalu, selama ini yang diduga ada konsultan pengawas yang belum mengantongi sertifikat uji kompetensi di bidang jasa kepengawasan konstruksi, namun dipekerjakan oleh konsultan pelaksana untuk mengawasi pekerjaan fisik bangunan. Hal ini mendapat teguran keras dari Ulil Amri, seorang anggota Dewan Kabupaten Muaro Jambi dari fraksi PAN, dan sekaligus mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi. Ulil Amri, ketika diwawancarai di ruang kerjanya pada Senin tanggal 1 Maret 2021, ia menegaskan bahwa konsultan perencanaan dan konsultan penggawas atau mandor, keduanya harus memiliki sertifikat uji kompetensi saat bekerja pada proyek pemerintah seperti itu. Apalagi sebelumnya oknum konsultan pelaksana proyek di Dinas Pendidikan yang berinisial RS, diketahui sudah pernah mempekerjakan konsultan pengawas konstruksi di beberapa kegiatan pembangunan gedung sekolah pada tahun 2019-2020 lalu. Konsultan pengawas yang dimaksud belum mengantongi sertifikat uji kompetensi. Hal ini membuat mantan Kadis Pendidikan ini angkat bicara atas kelakuan oknum konsultan pelaksana yang dimaksud, karena menurut Ulil Amri, kedepannya jika terus seperti itu dikhawatir kualitas bangunan gedung sekolah yang baru saja seumur jagung itu, mengalami kerusakan dan lain sebagainya. Dari kejadian ini Ulil meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Muaro Jambi, agar mempertanyakan kembali kepada pihak rekanan dan agar bertindak lebih teliti lagi di dalam memberikan kepercayaan kepada konsultan pelaksana proyek bangunan di lingkup Dinas Pendidikan Muaro Jambi ke depannya. Ya, kan pada prinsipnya setiap kegiatan yang fisik itu ya, itu kan ada perencanaan dan ada pengawasan. Nah itu kan ada konsultan, jadi mestinya yang melaksanakan itu, yang ditunjuk untuk itu adalah yang betul-betul punya profesi sebagai konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan gitu, karena dia memahami betul ya, secara teknis ya, mulai dari penentuan satuan harganya, mulai juga membuat RAB ya, gambar segala macam. Memang harus yang punya profesi itu. Ya kalau untuk konsultan pelaksana dia memang sudah senior Pak. Ya. Tapi untuk konsultan pengawasnya yang menjadi masalah. Ke pengawasan juga dia harus memahami dengan baik, ya kan? Dia punya profesi itu. Dan itu sudah ada legalitasnya dia sebagai konsultan kepengawasan. Kan? Jadi kedua itu harus yang punya potensi baik perencanaan maupun kepengawasan. Kan? Jadi dalam pelaksanaan pekerjaan mulai dari nol, ya kan, kemudian progresnya akan naik nanti sampai 100%, dia akan bisa melihat di situ. Dari sisi progresnya juga dia tahu, ya kan, berapa persen baru pekerjaan itu sudah terlaksana, dan dari segi kualitas apakah sesuai dengan perencanaannya. Jadi harus nyambung. Jadi sejauh ini Pak, apa yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi di tahun 2019 sampai 2020 mendapat pekerjaan DAK dan ability yang diawasi mereka sudah salah ya. Jadi begini, pada prinsipnya kalau itu kegiatan perencanaan dan pengawasan itu kegiatannya dananya sifatnya penunjukan langsung atau PNL. Nah, pihak dinas juga harus memilih orang yang punya kemampuan itu, orang yang betul-betul profesinya sebagai konsultan gitu ya kan. Gitu. Kalau dia pekerjaannya dengan volume yang besar, harus tender, juga harus yang pemenangnya kita harapkan tentu konsultan yang betul-betul mempunyai profesi itu. Profesi ya. Ini kalau seperti sekarang ini kayak mana nih Pak? Kalau sekarang kan saya di luar itu ya, saya tidak tahu persis, tidak sampai ke situ melihatnya ya, konsultan dan perencanaan dan penguasaan gitu. Ya. Nah kalau sepanjang itu dilakukan oleh orang yang memang profesi itu, tentu hasilnya akan baik. Saran gitu Pak untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi? Ya harus yang punya pengalaman itu, yang punya profesi sebagai konsultan. Imam Syafi'i, Newska PK TV, dari Kabupaten Muaro Jambi, mewartakan.